Oke, ini dia. Ini dia, WD, bener-bener ya, cakep coy mobilnya. Halo, balik lagi bersama gua Kev di Mikar Terapi, dan sekarang kita kedatangan barang baru teman-teman, dan ini adalah 118 ya. 118, dan mungkin kalian juga sudah lihat thumbnailnya teman-teman. Ini adalah seperti biasa ya, LB Silhouette Works GT Nissan G35 GT-RR version 2 teman-teman ya, yang Formula Drift teman-teman. Oke. Ini versi besarnya nih teman-teman nih. Ini versi besarnya, dan ini gue baru aja dapetin ya, hari ini baru datang teman-teman ya, tiba-tiba datang di rumah, dan langsung aja kita akan buka ya. Ini mereknya Top Speed teman-teman. Kalau kalian nggak tahu Top Speed ya, Top Speed itu masih anak perusahaannya dari TSM Model juga teman-teman ya, masih anak perusahaan dari TSM Model juga. Jadi tapi ini dia skalanya 118, jadi masih satu jalur sama Mini GT teman-teman. Oke, ini dia boxnya seperti ini. Boxnya cukup lumayan gede ya, dan ini juga ada official license-nya dari Nissan teman-teman. Ini dia official license dari Nissan ya, dan official license dari Liberty Walk-nya juga ada di sini teman-teman ya. Ini dia official license-nya dari Liberty Walk-nya juga ada. Pokoknya cukup puas ya dapetin ya. Tadi gue juga cek di sini juga ada ini ya teman-teman, stiker TSM modelnya ya, di bagian sini nih. Ini dia, ada stiker TSM modelnya. Mudah-mudahan kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan. Apa kelihatan teman-teman ya? Mudah-mudahan sih kelihatan ya. Oke teman-teman, ini langsung aja gue akan buka teman-teman ya. Kita akan bahas, dan nanti juga videonya akan gue zoom teman-teman ya. Gue akan close up untuk versi detail modelnya teman-teman ya. Ini dari Top Speed. Oke, langsung aja kita buka. Ini seperti biasa Top Speed boxnya agak lumayan gede ya teman-teman ya, dan dia menggunakan styrofoam teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa nih ya, dan mudah-mudahan barangnya perfect ya teman-teman ya. Ini dia boxnya seperti ini teman-teman, seperti biasa Top Speed boxnya ada ininya. Dan ini gue buka dulu teman-teman. Ini sudah dibuka isolasi ya sebenarnya ya. Ini isolasi, jadi gue buka dulu plastiknya satu. Gue singkirkan dahulu. Kemudian satu lagi di sini. Ini dia plastiknya. Oke, dan ini plastiknya dia bentuknya seperti ini ya. Jadi gue harus giniin, harus gue giniin teman-teman ya. Ini kayak kotak ikan teman-teman ya, udah kayak kotak ikan teman-teman. Oke, ini dia saatnya reveal ya, saatnya reveal. Oke, ini dia. Ini dia, WD, bener-bener ya, cakep coy mobilnya. Mobilnya sangat bagus sekali teman-teman. Ini dia yang versi Formula Drift teman-teman. Ini yang versi kedua dari versi yang Hoshino livery teman-teman ya. Dari untuk yang Nissan R35 ya, GTR ya, 35 GT-RR teman-teman ya. Ini versi kedua, karena yang versi pertamanya itu yang versi yang Super Silhouette, yang sayapnya yang tidak seperti ini teman-teman. Ini benar-benar cakep banget sih teman-teman ya. Ini gua akan ini dulu teman-teman, gua akan buka dulu ya. Kalau previewnya kayak gini ya, mungkin kalian bisa kelihatan lebih jelas lagi nggak ya? Mudah-mudahan sih bisa kelihatan ya, lebih jelas lagi ya. Ini versi gedenya nih teman-teman nih. Wede. Akhirnya dapat juga yang versi ini teman-teman. Gua kirain gua nggak bakalan dapat ya, ternyata dapat juga. Dan ini kalau misalnya ditanya belinya di mana Om, ini gua PO-nya di luar ya, nggak di Indonesia teman-teman ya. Karena kalau di Indonesia datangnya agak lama teman-teman. Wah, keras banget nih. Oke, ini dia teman-teman ya. Ini dia mobilnya. Asik, gila. Keren sekali mobilnya ya. Ini resin ya teman-teman ya. Jadi bukan diecast teman-teman. Ini adalah resin. Jadinya tidak bisa rolling.
Tetapi semuanya perfect condition ya teman-teman, alhamdulillah semuanya perfect condition, tidak ada yang kurang, tidak ada yang apa namanya defect teman-teman ya. Jadi cukup oke, cukup bagus ya kalau menurut gue ya. Dan langsung aja kita akan lihat detailnya teman-teman ya. Di bagian depan sini ini mirip-mirip dengan versi mini GT ya teman-teman. Di bagian depan sini ada logo Asia ya. Ada logo Asia nih, bagian sini ada logo Asia. Ada logo LBWK juga teman-teman, ada logo 5X teman-teman ya. Spare lights, HKS dan 8 tone 23 ya. Kamui produce teman-teman ya. Dan kemudian bagian lampunya tentu saja sudah plastik ya. Lampunya ya 118 ya kan. Apalagi kalau bukan plastik ya. Kemudian di bagian grillnya, bagian grillnya ini sangat detail sekali. Di sini ada logo GTR teman-teman, dan kemudian bagian kompresor bagian bawahnya juga kelihatan jelas banget ya. Nanti akan gua zoom kameranya teman-teman, tenang aja. Jadi biar kalian bisa melihat dengan jelas. Kemudian di bagian sininya, di bawahnya ada logo E-Stable, Timar, kemudian ada logo Mini GT, dan kanartnya pun juga kelihatan sangat jelas banget ya. Kanartnya ya, bagian sini nih. Bagian kanart sininya teman-teman ya. Cakep banget sih ini sih. Dan kemudian di bagian dalamnya di situ ada warna kuningnya teman-teman ya. Warna kuningnya di bagian dekat lampunya teman-teman. Dan kemudian mari kita lihat bagian sampingnya teman-teman ya. Kita lihat dulu bagian sampingnya. Bagian sampingnya teman-teman ya. Bagian sampingnya di sini ada logo Spearlight ya. Tentu saja ada logo Spearlight gede banget ya. Dan ada logo Tone, ada logo apa nih? Harrison teman-teman ya. Dan kemudian sponsor-sponsornya banyak banget teman-teman, karena ini memang untuk Formula Drift teman-teman, untuk drifting ya. Karena untuk drifting jadi dia banyak sponsornya teman-teman. Dan ini mesinnya ini kalau nggak salah 4 rotors teman-teman ya. Ada 4 rotor, dan itu benar-benar kalau misalnya kalian dengerin suaranya itu ya, nah itu kayak gitu banget ya suaranya ya. Canggih sih, keren sih suaranya sih ya. Dan kemudian di bagian tengahnya ada logo nomor 23, dan seperti yang kalian tahu ya, ini adalah Hoshino livery. Jadi Hoshino livery itu dia berbentuk kilat seperti itu teman-teman ya. Ada kilat warna kuning ya. Dan kemudian di sini ada logo 5X, ada logo T Hibino teman-teman ya. Di bagian sininya ya, T Hibino, dan kemudian ada logo Liquimoli teman-teman, dan kemudian ada logo Diesel 8 dan segala macamnya, itu banyak banget sponsornya. Dan untuk garis ininya, garis apanya, garis pintunya juga sudah cukup kelihatan ya, cukup jelas. Dan knalpotnya dia ada di belakang, bukan di samping ya teman-teman ya. Kalau misalnya kayak yang Nissan Silvia kan kalau nggak salah di samping ya knalpotnya ya, tapi ini di bagian belakang teman-teman, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, siluet sebelum-sebelumnya teman-teman. Dan kemudian bagian belakang sini, kita menuju bagian belakang sini teman-teman ya. Di sini ada logo LB Tokyo teman-teman ya, LB Tokyo, dan kemudian juga ada logo tulisan Jepang ya, tulisan kanji Jepang, tapi gua nggak tahu artinya apa. Ini mesti pakai Google Translate gua. Dan kemudian juga banyak lagi di bagian belakang sini sponsor-sponsornya teman-teman ya. Bagian sini nih, sponsor-sponsornya banyak banget ya. Ini dia, banyak banget sponsor-sponsornya. Dan kemudian kita lihat dari bagian belakang teman-teman. Ini di bagian belakang di sini ya, di bagian belakang sini nih bisa kalian lihat ya. Di sini ada iniannya teman-teman ya, ada kayak kain-kain kayak gitu ya. Ini kain beneran ya, ditempel di situ teman-teman ya. Tapi emang mobil aslinya kayak gitu ya, ada kayak gituannya apa enggak ya? Gua agak belum lihat lagi nih ya. Kemudian ininya lampu belakangnya itu plastik teman-teman ya, pasti ya, lampu belakangnya plastik. Dia benar-benar kalau menurut gue sih detail juga ya, versi yang ini, versi yang top speed ini teman-teman ya. Sangat lumayan detail karena dia berdasarkan mobil aslinya juga teman-teman. Jadinya kalau menurut gue ya cukup oke lah ya. Dan kemudian di bagian sini knalpotnya warna besi biasa teman-teman. Ada 4 knalpot di bagian bawah sini. Dan body kitnya juga di bagian belakang juga sama persis seperti yang ada di Mini GT teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat ini, itu di Mini GT juga sama persis ya, persis, tapi ini lebih detail gitu kan. Ini lebih detail. Kemudian di bagian sininya juga ada logo Spearlight, ada logo LB Racing ya, 5X Tone, dan kemudian juga ada logo yang lain-lainnya juga teman-teman ya. Banyak juga, ada logo Asia juga di sini ya. Dan kemudian mari kita lihat bagian sayapnya teman-teman. Ini dia bagian sayapnya. Bagian sayapnya di sini ada tulisan Liberty Walk teman-teman ya. Bagian atas sini nih ada tulisan Liberty Walk, dan kemudian di sampingnya ada tulisan AZR teman-teman. Dan kemudian di bawahnya apakah ada tulisan lagi? Gua akan lihat dulu ya. Di bawahnya ada tulisan LBWK teman-teman ya. Di bawahnya ada tulisan LBWK. Jadi benar-benar gimana ya? Benar-benar sangat detail sih kalau menurut gue ya. Sangat puas ya dapetin mobil ini teman-teman ya.
Dan kemudian kita menuju ke bagian atasnya nih teman-teman. Bagian atasnya, di bagian sini ada logo Spearlight, Dieselline, Spearlight, 5X Asia, dan ada logo Formula Drift. Dan dia ada sponsornya G-Shock juga teman-teman ya, Casio G-Shock ya. Itu jam kesukaan gue juga tuh, Casio G-Shock tuh. Dan kemudian mari kita lihat bagian spionnya. Bagian spionnya bagian sini nih ya. Ini tentu saja resin ya, resin, jadi gampang patah kalau jatuh. Dan kemudian di bagian spionnya itu ada reflektornya teman-teman ya. Ini dia, ada reflektornya nih ya. Jadi benar-benar sangat oke lah ya. Dan kemudian untuk interiornya mari kita lihat teman-teman ya. Interiornya mirip-mirip ya, ini karena yang versi yang gedenya ya teman-teman ya. Jadi makanya interiornya tuh kalau menurut gue ya sama seperti Mini GT ya, tetapi ini versi gedenya teman-teman ya interiornya. Dan sangat detail, cukup lumayan detail ya interiornya, tapi ini nggak terlalu kelihatan. Tapi nanti pas di zoom gue coba zoom banget ya, supaya dia lebih kelihatan lagi teman-teman ya. Dan ini bangkunya ada, bangkunya ada 1, 2, 3, 4. Wah sayangnya bangku standar juga ya bangkunya ya, nggak ngikutin yang versi ininya ya, berarti ya bangkunya ya. Bangkunya dia masih standar ya, sayang sekali ya. Dan kemudian di bagian belakangnya dia juga masih oke lah ya, masih oke. Bisa kalian lihat di situ di videonya. Dan kemudian kita lihat bagian bannya. Oke, ini bagian bannya nih. Apakah kelihatan teman-teman? Tapi nanti gua akan zoom ya teman-teman ya. Bagian bannya ini masih sama persis dengan versi yang Mini GT ya. Tapi dia di sini lebih detail aja gitu kan. Dan di bagian bannya itu hanya hitam biasa teman-teman ya, hitam biasa, nggak ada dekalnya. Biasanya kan suka ada dekalnya Advan atau apa gitu ya, tapi ini emang benar-benar biasa banget, nggak ada dekalnya sama sekali, karena memang dia untuk keperluan drifting teman-teman. Jadi bannya itu nggak perlu ada decal segala macam ya, jadi untuk keperluan drifting. Dan dia kan pastikan kalau drifting itu kan suka ganti ban ya, sering ganti ban, makanya dia tidak ada decal yang seperti itu teman-teman. Dan bagian dalamnya itu ada disc brake-nya, pasti kelihatan ya disc brake-nya di bagian situ teman-teman. Sangat oke sekali disc brake-nya ya, ada disc brake-nya. Dan kemudian juga di bagian apa lagi ya, ini ban karet pasti ya, ban karet. Dan kemudian mari kita lihat di bagian bawahnya teman-teman. Kita lihat bagian bawahnya seperti apa bagian bawahnya ya, kita akan lihat. Oke, di sini ada logo Top Speed 1 dari 999 teman-teman. Jadi ini memang versi cukup limited ya, hanya ada 1000 produk. Dan ini 2009 Nissan GT-R Use Under License teman-teman ya. Dan biasanya seperti ini teman-teman. Oke, Top Speed, resin juga semuanya ya, WD. Dan bannya dia menggunakan ban slick ya, pasti ya, karena memang untuk drifting. WD, cakep sih ini. Itu dia teman-teman ya reviewnya ya. Gila, gokil. Puas sih dengan 118 seperti ini teman-teman ya. Jadi lama-lama nanti yang versi ininya teman-teman, versi yang 164 nya gue jual-jualin nih, gue ganti semua 118. Siapa tahu ya kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini kenapa gue beli Top Speed teman-teman ya, karena memang selain dia sudah license juga ya untuk versi 118 teman-teman. Kalau kalian lihat sebelum-sebelumnya gue juga banyak ya yang versi Top Speed ya, karena dia sudah license ya. Dan kemudian juga license-nya juga ada 2, ada Nissan, ada ini gitu ya. Dan fittingnya juga, maksud gue buatannya juga nggak terlalu keluar dari yang bentuk aslinya gitu kan. Maksud gue ya persis ya, hampir sama persis gitu kan dengan bentuk aslinya. Makanya, dan kemudian juga dengan harga yang kalau menurut gue berbeda jauh dengan ignition model gitu. Makanya gue lebih memilih Top Speed teman-teman, karena sama-sama resin ya, sama-sama resin. Dan kalau misalnya ignition model, mungkin gua ada beberapa model yang kedepannya gue PO juga teman-teman ya, karena memang ada yang nggak keluar di Top Speed, gue PO juga di ignition model teman-teman. Tapi so far selama gue membeli Top Speed teman-teman ya, Top Speed oke buatannya ya, sangat oke kalau menurut gue, sangat bagus lah buatannya ya. Cukup lumayan gimana ya, kalau dibanding dengan resin-resin yang lain cukup oke lah. Dia bisa bersaing dengan resin-resin yang lain ya, resin-resin merek lain maksud gua, termasuk juga ignition model, GT Spirit ya teman-teman ya, dan resin-resin yang lainnya, termasuk juga Inno Resin teman-teman ya. Dia masih bisa bersaing dengan itu teman-teman, dengan harga yang kompetitif juga teman-teman ya, dengan harga yang kompetitif juga. Gila, gokil nih, akhirnya gue dapet juga yang versi ini teman-teman. Dan gua ngasih rating untuk versi yang ini 9,8 dari 10 teman-teman ya, tidak diragukan lagi ya. 9,8 dari 10. Kenapa gue nggak pernah bilang
10 dari 10 ya, karena memang pasti segala sesuatunya itu nggak ada yang perfect teman-teman ya, pasti ada aja yang miss, ada yang apa gitu kan ya. Tapi ini so far 9,8 dari 10, cukup oke, cukup keren ya, dan gua sangat menyukainya teman-teman. Oke. Dan itu dia teman-teman ya, thank you for watching, jangan lupa subscribe, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan thank you teman-teman.